Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solihah, welcome back to my English class. Ketemu lagi dengan Bu Dita di pelajaran Bahasa Inggris. Oke, pertama kita akan membahas lagi tentang has dan have ya. Ingat, has di sini untuk subjeknya he, she, it. Dan untuk have di sini subjeknya adalah they, we, I, you. Oke, kita akan langsung kepada contoh ya. Ada contoh yang pertama. A tiger ... 2 ears. Oke, kalian hanya perlu melihat subjek ini saja. Ya. Jadi dengan melihat subjek ini kalian bisa menentukan jawabannya has atau have. Oke, untuk nomor 1 ini jawabannya adalah has. Kenapa? Karena kita lihat subjeknya. Di sini ada a. A menunjukkan jumlahnya 1 atau seekor. Seekor tiger. Ya. Has ini untuk menyatakan jumlah subjeknya itu tunggal atau hanya 1. Oke, sekarang kita pindah ke soal yang nomor 2. Di sini ada tigers. Kalian hanya perlu melihat subjeknya saja. Ya, ini subjeknya. Dan untuk nomor 2 jawaban yang tepat adalah have. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Tigers. Di sini ada s. S menunjukkan jumlahnya lebih dari 1 atau jamak. Kalian hanya perlu memperhatikan ini ya, subjek ini saja untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita akan lihat contoh yang lainnya. Oke, kita perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada subjek she. Nah, sekali lagi kalian hanya perlu memperhatikan subjeknya saja. Oke, she ... beautiful hair. Jawabannya adalah has. Ingat, he, she, it itu plus has untuk kalimat positif. Oke, yang nomor 2. Kalian hanya perlu memperhatikan subjeknya saja. They ... beautiful hair. Jawabannya adalah have. Ingat, they, we, I, you plus have ya untuk kalimat positif. Oke, mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Pertama kita lihat kalimat positif terlebih dahulu. She has beautiful hair. Bagaimana dia bisa berubah ke kalimat negatif? Oke. She has. Kalimat negatif pasti ada not. Dan sekali lagi kalian hanya perlu memperhatikan subjeknya saja. He, she, it untuk kalimat negatif itu plus does not. Ya, dan has-nya di sini berubah menjadi have.
Ingat, jadi di sini she does not have. Has berubah menjadi have. Dan sekali lagi, she, subjek she, itu does, dan karena kalimat negatif ditambah dengan not. Oke, sama juga dengan jika he. Untuk kalimat he does not have. He does, dan karena kalimat negatif plus not. Has berubah menjadi have di kalimat negatif. Dan untuk kalimat tanya sekarang. Does di sini akan berpindah posisi di paling depan. Does. Dan subjeknya berada di belakang does. Does she. Dan have di sini berada di belakang she. Jadi, does she have beautiful hair? Ingat ya, does-nya berubah di depan. Oke, untuk he does not have, does-nya berubah posisi menjadi di depan. Diikuti dengan subject lalu have. Oke, sekarang untuk contoh yang selanjutnya. Sekali lagi kita lihat subjeknya. Pertama kita mengidentifikasi untuk kalimat positif. Tigers, di sini ada S yang menandakan jumlahnya lebih dari 1. Untuk kalimat positifnya, nah, tigers have 2 ears. Oke, sekarang kita beralih kalimat negatif. Tigers have. Kita lihat subjeknya lagi. Subjeknya lebih dari 1 ditandakan dengan ada tambahan S di sini. Untuk kalimat negatif, untuk lebih dari 1, di sini kita tambah do, not have. Untuk have di sini tetap ya, tetap. Dan karena ini banyak, maka bukan does tapi do. Dan kalimat negatif harus ada not. Ingat susunannya. Tigers do not have 2 ears. Oke, tigers atau kita umpamakan they. They juga banyak. They do not have bla bla bla. They do, kalimat negatif ada not-nya. Have-nya tetap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat tanya. Seperti yang sebelumnya, kalau untuk he, she, it itu memakai does, dan untuk they, we, are untuk memakai do, do-nya berada di depan. Do. Lalu diikuti dengan subjeknya. Do tigers, lalu have. Do tigers have 2 ears? Dan ini juga sama ya.
do. They have. Okay. They, we, I, you itu untuk kalimat negatif memakai do not. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang simple present tense. Yang pertama itu tentang verb to be is MR ya. Di sini subjek he, she, it itu pasti pasangannya adalah is, dan untuk I itu pasti am, dan untuk they, we, you pasti are. Lalu yang kedua itu untuk verb kata kerja. Untuk subjek he, she, it pasti kata kerjanya itu harus ditambahi s atau es. Dan untuk they, we, I, you verbnya tanpa s atau es. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, untuk verb to be is MR ya. Yang pertama, I a student. Kalian hanya perlu melihat subjeknya saja. I atau saya pasti verb to be-nya yaitu am. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, nomor 2. Di sini subjeknya adalah Dina. Dina adalah nama dari seorang perempuan. Dan personal pronoun-nya atau kata gantinya adalah she. She itu verb to be-nya pasti is. Dina is a student. Atau she is a student. Sekarang selanjutnya she. Nah, di sini ya. Dina she. She adalah kata ganti untuk perempuan. Dan pasti verb to be-nya adalah is. Contoh selanjutnya. Kalian hanya perlu melihat subjeknya saja. Doni. Doni adalah seorang laki-laki. Nama dari seorang laki-laki. Dan pasti verb to be-nya adalah is. Dan ini adalah he. He itu untuk kata ganti dia laki-laki. Pasti verb to be-nya is. Ingat ya, kalian hanya perlu melihat subjeknya saja. Ya. Dina itu adalah hanya satu orang saja ya, Dina atau she. Doni juga hanya satu orang atau he. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Kalian hanya perlu melihat subjeknya saja. Kita lihat. Di sini ada lebih dari satu orang. Dina and Doni. Kata ganti yang tepat untuk lebih dari satu orang yaitu they. Ingat di awal tadi, they verb to be-nya adalah are. Contoh lagi ya, jika ada 3 orang. Dina, Doni, and Dedi. Apakah verb to be apa yang tepat untuk subjek ini?
Jawabannya adalah are. Kenapa? Karena subjeknya ini lebih dari satu. Jika subjek lebih dari satu, mau subjeknya 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, pasti verb to be-nya adalah are. Oke, kita lanjut untuk contoh yang berikutnya. Kita lihat lagi subjeknya. Di sini ada I, ingat. Jika subjek di sini ada I bersama subjek yang lain lebih dari satu, itu kata gantinya adalah we. Dan we verb to be-nya adalah are. Contoh, I and Dina. Apakah verb to be yang tepat? Verb to be-nya adalah are. Ingat, jika I di sini bersama subjek yang lain bisa 2, 3, atau 4 dan seterusnya, pasti verb to be-nya adalah are. Karena dia adalah lebih dari satu, jumlahnya adalah lebih dari satu. Akan masuk ke kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kita lihat kalimat negatif terlebih dahulu. Ingat, kalian harus melihat subjeknya. Dina adalah satu orang, seorang perempuan, atau kata gantinya adalah she, dan pasti verb to be-nya adalah is. Karena kita ke kalimat negatif. Kita lihat lagi subjeknya dan to be-nya di kalimat positif. Untuk kalimat negatif, dia pasti ada not-nya. Nah, is-nya tetap, karena kalimat negatif, dia harus diberi not. Ingat, urutannya adalah subjek, to be, lalu diikuti not. Lalu untuk kalimat tanya, to be di sini berubah atau pindah posisi menjadi di depan. Is Dina a student? Ingat ya, to be-nya berpindah posisi menjadi di depan. Kita ke contoh yang kedua. Kalimat positif. Di sini ada Dina dan Doni. Lebih dari satu, pasti verb to be-nya adalah are. Kalimat negatif, are tetap setelah subjek, karena kalimat negatif harus ditambahi not. Setelah are, lalu not. Lalu kalimat tanya, verb to be-nya berpindah posisi menjadi di depan. Are Dina and Doni students? Oke, sekarang kita pindah ke verb yang kata kerja. Di sini kita ada kata kerja eat. Eat atau makan. Yang pertama, Doni. Kalian sekali lagi harus melihat subjeknya saja. Doni adalah satu orang atau seorang laki-laki atau kata gantinya itu he. Ingat di awal tadi, jika he, she, eat,
verbnya harus ditambah dengan s atau es. Sebelumnya, verbnya ditambah dengan es itu ada beberapa aturan ya. Nanti kalian akan melihatnya setelah ini ya. It. Di sini karena kata gantinya adalah he, yaitu verbnya harus ditambahi s. Jadi it di sini harus ditambah dengan s juga. Donnie eats noodle. Dan untuk contoh yang kedua, Donnie and Dina. Ingat, kalian hanya perlu melihat subjek. Donnie and Dina itu kata gantinya they. Dan untuk they, we, you, verbnya tidak perlu ditambahi s atau s. Jadi jawabannya adalah it. Donnie and Dina eat noodle. Nah, di sini tadi yang Budita katakan, kata kerja tertentu itu harus ditambah es untuk subjek he, she, it. Nah, kata kerja di sini adalah kata kerja yang berakhiran dengan o, y, ch, sh, x, z. Kita lihat contoh yang pertama. Wash atau mencuci. Nah, di sini jika subjeknya he, she, it harus ditambah dengan es. Watch berakhiran ch harus ditambah dengan es. Go juga harus ditambah dengan es. Cry. Nah, untuk yang berakhiran y itu harus dirubah dulu menjadi i, lalu ditambahi es. Fix, tambahi es juga. Z, ditambahi es. Ini adalah hanya beberapa contoh saja ya. Oke, kita akan langsung ke kalimat. Oke, di sini ada she, menonton. Menonton itu bahasa Inggrisnya adalah watch ya. She bla 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 TV. Oke, mana jawabannya yang tepat? Apakah watch, watch atau watches? Nah, karena di sini adalah subjeknya she, ingat kalian hanya melihat subjeknya saja. Jadi jawabannya adalah C. Karena watch berakhiran ch dan harus ditambah dengan es. Jika ditambah dengan s itu tidak tepat. Oke, sekarang selanjutnya ini ada subjek they. Ingat, they, we, you verbnya tidak perlu ditambah s atau es. Jadi untuk jawaban yang nomor 4 ini apakah B? Bukan, karena ini ada S-nya. Apakah C? Bukan juga, karena di sini ada tambahan S. Nah, yang tepat adalah watch tanpa tambahan S atau ES. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama kita untuk subjek she ya. She atau he bisa ya. She atau he. Ingat, untuk he, she, it, verbnya itu harus ditambah s atau es. Dan di sini Budita mencontohkan untuk kata kerja yang berakhiran ch, di mana dia harus ditambah es untuk verb he, she, it. Jadi untuk kalimat positifnya, she watches TV. Bagaimana dia akan berubah di kalimat negatif?
Ingat untuk she, he, she, it. He, she, it. Untuk kalimat negatifnya harus ditambahi dengan does not. Jadi she does not watch TV. Dia tanpa tambahan es lagi ya, karena di sini dia sudah berubah. Ada tambahannya does not. She itu pasti does dan kalimat negatif pasti ada not. Watch-nya tanpa es atau tanpa s ya untuk kata kerja yang contohnya it. She, coba she doesn't eat. Nah, di sini tanpa s karena sudah berubah ke kalimat negatif. Dan untuk kalimat tanya tetap ya, does-nya berubah posisi menjadi di depan. Lalu diikuti dengan subjek, lalu kata kerja. Kata kerja di sini juga tanpa es. Kalau ini berubah menjadi kalimat tanya, does-nya berada di depan. Lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan kata kerja tanpa s. Ingat, yang ditambahi s atau es itu hanya di kalimat positif saja. Lalu contoh yang kedua, ada they watch TV. Ya, karena di sini they watch-nya tanpa s atau es. Dan di kalimat negatif, ingat kita lihat subjeknya. They, itu pasti do. Karena not, di sini pasti ada tambahnya not. Maksudnya kalimat negatif ada tambahnya not. Watch tetap sama ya. Dan untuk kalimat tanya, do berada di paling depan, lalu diikuti dengan subject. Do they watch TV? Sampai jumpa lagi dengan Bu Dita di kelas bahasa Inggris selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.